Ya, haleluya. Good morning ya, teman-teman, saudara seimanku. Jadi hari ini Opa tampil kembali untuk apa? Untuk memberkati kita semua, keluarga-keluarga besar kita semua dengan memberi pedoman firman yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat. Mari kita baca di portion ini dulu ya, yaitu yang disebut air sumber hidup ya. Jadi kalau kita lihat air sumber hidup itu, kita tahu bahwasanya setiap orang mempunyai potensial di dalam hidupnya. Jadi di dalam hatinya mengalir air sumber hidup yang berpotensial. Nah, kita baca Yohanes 7 ayat 38. Ya, Opa baca dulu ya. Jadi dikatakan oleh firman-Nya yang hidup adalah barang siapa percaya kepadaku. Jadi siapa aja kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Nah, yang dimaksudkan dengan aliran-aliran yang hidup itu bukan hanya secara horizontal potensial kita aja, tapi secara vertikal. Di mana Tuhan Yesus meminta kepada Allah Bapa Surgawi untuk mencurahkan aliran yang hidup, yaitu Holy Spirit. Nah, Holy Spirit lah yang menggali potensial-potensial kita, ya, untuk melalui bibir mulut kita dan melalui pikiran kita timbullah yang dinamanya firman Allah yang hidup. Nah, sekarang ini di mulut Opa itu ada firman Allah yang hidup loh. Gitu dulu ya. Nah, kita sambung. Gunanya pada saat kita berbicara akan merupakan rema. Rema untuk berdoa lah. Pastilah. Karena berdoa orang-orang percaya adalah napas kehidupan. Itu setiap hari ya. Berdoa itu adalah kuasa, kekuatan, hikmat dari tempat yang maha tinggi melalui firman-Nya yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, dipimpin oleh Allah Roh Kudus yang hidup. Ya, rohnya Allah Bapa yang hidup. Kita di era digital itu semakin beriman dan semakin tumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oke, kita lihat ya, itu satu firman. Firman yang kedua bunyinya ada di Mazmur 66 ayat 19. Ya, kalau berdoa, kalau kita berdoa, berseru doa, tapi kita juga tentu ngerti bahwa ada yang mendengarkannya. Jadi semangat kita muncul, ya kan? Dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah gunanya Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Dia menggali potensial kita untuk berdoa kepada Allah Bapa Surgawi, kepada Tuhan Yesus. Dan Allah Bapa Surgawi atau Tuhan Yesus mendengar. Nah, ini bunyinya. Mazmur 66 ayat 15. Ya, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Itulah luar biasa ya. Allah Bapa Surgawi kita itu hidup. Dia memperhatikan apa yang merupakan doa yang kita ucapkan. Jadi jangan bosan-bosan ya berdoa ya teman-teman ya. Oke, itu ayat kedua. Ayat ketiga, kita lihat ya, manfaat yang namanya berdoa itu ada manfaatnya luar biasa. Tiada taranya. Itu di Yakobus 5 ayat 16b. Ya, bunyinya demikian. Bahwasanya kalau kita itu saling berdoa atau saling mendoakan. Ya, pada dasarnya saya berdoa untuk keluarga. Saya berdoa untuk teman-teman. Pada dasarnya demikian. Kalau kita saling berdoa supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Luar biasa kan? Jadi kita potensial yang digali oleh Holy Spirit itu.
Dan Allah Bapa Surgawi atau Tuhan Yesus mendengar apa yang kita doakan. Ya, tapi doa kita itu berdasarkan keyakinan iman setia kepadanya. Benar-benar sungguh-sungguh berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati nurani yang tulus. Bahkan kalau kita tumpang tangan kepada orang, orang yang sakit akan sembuh. Orang yang belum bertobat akan berubah menjadi bertobat. Demikian kita mulai doakan untuk kita sendiri. Misalnya, saya sekarang lagi berdoa untuk supaya ya BAB saya menjadi baik di usus saya. Kadang-kadang sakit. Akhirnya dengan iman aku berdoa berdasarkan firman ini. Yakobus 5 ayat 16b. Nah, saya lihat realnya. Kuasa ilahi yang supernaturalnya. Holy Trinity kita akan menyembuhkan saya. Usus ini. Nanti saya saksikan ya. Haleluya. Teman-teman juga boleh ikut berdoa. Berdasarkan 3 ayat ini. Ya, yaitu satu apa? Yohanes 7 ayat 38. Kedua di Mazmur ya 66 ayat 19. Ya benar. Mazmur 66 ayat 19. Dan satu lagi Yakobus 5 ayat 16b. Ya. Have a nice day ya teman-teman. God blessing you and family. Amen and amen. See you next ya. Thank you.